Izin Bapak Dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Al-Hazir Mediza, NPP 30025. Izin Pak, izin membuat video mengenai tujuan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. Tujuan evaluasi kinerja. 1. Meningkatkan kualitas kinerja pegawai maupun instansi dengan mengetahui kesalahan, kekurangan atau masalah yang harus diperbaiki dari kebijakan atau langkah pekerjaan yang telah dilakukan oleh instansi maupun pegawai, sehingga kedua belah pihak menemukan titik temu dan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang ada. 2. Melakukan perbaikan pola kerja yang dirasa tidak sesuai dengan standar atau mendapatkan pola kerja baru bagi pegawai yang lebih efektif dan efisien. 3. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan memberikan kinerja kerja yang baik. Dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, pegawai akan merasa lebih dihargai kinerjanya oleh instansi. Hal tersebut juga bisa menjadi pacuan atau motivasi untuk pegawai lain untuk bekerja lebih giat agar bisa merasakan penghargaan yang diberikan oleh instansi di kemudian hari. 4. Membantu instansi dalam mencapai target yang telah ditentukan serta mendapatkan SDM yang berkualitas. 5. Membantu instansi dalam mengetahui kekurangan serta kelebihan serta memperbaiki kinerja dari pegawai sesuai dengan poin-poin yang harus diperbaiki dalam kegiatan evaluasi kinerja, serta instansi dapat membuat kebijakan baru maupun rencana kerja baru yang bisa mengembangkan serta membuat instansi menjadi lebih baik lagi. 6. Menjamin pencapaian sasaran dan tujuan instansi dan juga untuk mengetahui posisi instansi dan tingkat pencapaian sasaran instansi, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki sehingga sasaran atau tujuan tercapai. 7. Dapat menghindari perlakuan diskriminasi dan kolusi karena setiap tindakan kepegawaian akan didasarkan kepada kriteria objektif, yaitu hasil evaluasi kinerja. 8. Hasil evaluasi kinerja sangat bermanfaat yang dapat digunakan untuk menyusun program-program kepegawaian, termasuk promosi, rotasi, dan mutasi, serta perencanaan karir pegawai. Sementara tujuan dari evaluasi kinerja menurut Sunyoto yaitu 1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. 2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. 4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Dalam cakupan yang lebih umum, Payanan Simanjuntak menyatakan bahwa tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, terutama bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan. Menurut Kusmina SMRAT Haryati 2019, tujuan evaluasi kinerja pada dasarnya meliputi
1. Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. 2. Pemberian imbalan yang serasi. Ketiga, pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam A. Penugasan kembali, seperti diadakannya mutasi atau transfer, rotasi pekerjaan. B. Promosi atau kenaikan jabatan. C. Training atau latihan. 4. Meningkatkan motivasi kerja dan etos kerja. 5. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan SDM, karir dan keputusan perencanaan sukses. 6. Sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja serta membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja. Penilaian kinerja digunakan untuk berbagai tujuan dalam organisasi. Setiap organisasi menekankan pada tujuan yang berbeda-beda, dan organisasi lain dapat menekankan tujuan yang berbeda dengan sistem penilaian yang sama. Keanekaragaman tujuan penilaian sering menggambarkan variasi tujuan yang berbeda tentang penilaian kinerja. Tujuan yang berbeda sering menimbulkan konflik. Salah satu konflik tersebut mungkin menggunakan kekuatan dan politik dalam proses penilaian dan hasil penilaian. Sistem penilaian kinerja akan bekerja baik ketika tujuan formal organisasi menggunakan penilaian kinerja yang konsisten terhadap tujuan penilaian, termasuk penilaian dan yang dinilai. Penilaian kinerja banyak digunakan di Great Britain adalah untuk 1. Meningkatkan kinerja. 2. Menetapkan tujuan organisasi. 3. Mengidentifikasikan pelatihan dan kebutuhan pengembangan. Secara umum, penilaian kinerja banyak digunakan untuk 1. Kriteria studi validitas. 2. Menentukan kebutuhan pelatihan organisasi. 3. Menekankan kembali struktur kekuasaan. 4. Perencanaan sumber daya manusia. Sementara itu, item khusus dalam faktor dokumentasi adalah 1. Kriteria validasi penelitian. 2. Dokumen keputusan personal. 3. Pemenuhan keputusan resmi. Secara khusus dan spesifik, manajemen kinerja bertujuan untuk 1. Memperoleh peningkatan kinerja yang berkelanjutan. 2. Bertindak sebagai daya dongkrak untuk perubahan yang lebih berorientasi kinerja. 3. Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan. 4. Memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kepuasan kerja, dan mencapai potensi pribadi yang bermanfaat bagi individu dan organisasi. 5. Mengembangkan hubungan yang terbuka dan konstruktif antara individu dan manajer dalam suatu proses dialog yang berkesinambungan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan sepanjang tahun. 6. Menyediakan suatu kerangka kerja bagi kesepakatan sasaran yang dinyatakan dalam bentuk target dan standar kinerja sehingga suatu pemahaman bersama mengenai sasaran dan peranan yang harus dimainkan baik oleh manajer dan individu untuk meningkatkan pencapaian sasaran. 7. Memfokuskan perhatian kepada atribut dan kompetensi yang diperlukan sehingga dapat menunjukkan kinerja yang efektif dan kepada usaha pengembangan selanjutnya. 8. Menyediakan kriteria untuk dapat melakukan pengukuran dan penilaian yang akurat dan objektif sehubungan dengan target dan standar yang telah disepakati, sehingga karyawan secara individu dapat menerima umpan balik dari manajer mengenai seberapa baik kinerja mereka. 9. Berdasarkan penelitian ini, memungkinkan individu dan manajer mencapai kesepakatan tentang rencana pengembangan dan metode pelaksanaannya, serta secara bersama mengkaji kebutuhan di bidang pelatihan dan pengembangan. 10. Menyediakan suatu kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan suatu aspirasi serta keprihatinan mengenai pekerjaan mereka.
11. Memberikan suatu landasan bagi pemberian imbalan yang bersifat finansial dan atau non-finansial bagi karyawan sesuai dengan kontribusi mereka. 12. Mendemonstrasikan kepada semua orang bahwa organisasi menghargai mereka sebagai individu. 13. Membantu dalam memberdayakan karyawan, memberikan ruang yang lebih luas kepada karyawan untuk mengambil alih tanggung jawab dan memegang kendali atas pekerjaan mereka. 14. Membantu perusahaan untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas. 15. Mendukung inisiatif manajemen yang berkualitas secara